Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk menambah semangat kita pada saat belajar, mari kita melakukan kegiatan ice breaking. Oke? Siap? Tepuk fokus. Tengok kiri, no. Tengok kanan, no. Lihat ke depan. Oke, fokus. Ya, terima kasih. Oke, untuk tema pembelajaran kita hari ini, temanya adalah sehat itu penting dengan subtema 3 lingkungan sehat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu siswa dapat mengenali bentuk-bentuk kesehatan pada manusia. Siswa dapat mengidentifikasi cara menjaga kesehatan badan. Siswa dapat memahami pentingnya kesehatan bagi manusia. Siswa dapat mengetahui cara hidup selaras dan tidak selaras dengan lingkungan alam. Nah, untuk materi pembelajaran yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk kesehatan pada manusia. Ada yang tahu apa contoh kesehatan pada manusia atau bentuk-bentuknya? Oke. Bentuk-bentuk kesehatan manusia itu ada 6, yaitu kesehatan fisik. Kesehatan fisik ini adalah kondisi tubuh sehat dan bugar. Organ tubuh berfungsi dengan baik dan tidak ada keluhan sakit. Contohnya adalah badan tidak lemas, wajah berseri, mampu melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri. Adapun cara menjaganya adalah dengan melakukan olahraga, istirahat yang cukup, diet sehat, serta menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minuman beralkohol. Yang kedua, kesehatan mental. Kesehatan mental ini adalah kesejahteraan psikologis, perasaan senang dan bahagia, serta mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Contoh dari kesehatan psikologis ini yaitu berpikir logis, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memiliki kontrol emosi. Oke. Cara menjaganya, kita harus menjaga tubuh kita, pikiran kita agar tidak stres, mencari dukungan sosial, serta berolahraga. Yang ketiga, kesehatan sosial. Kesehatan sosial ini adalah kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain, berinteraksi dengan berbagai kelompok, dan mampu menghargai perbedaan. Contohnya adalah mampu beradaptasi dengan lingkungan dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Oke. Cara menjaganya adalah menghargai orang lain, menjaga komunikasi yang baik, serta terlibat dalam kegiatan sosial. Yang keempat itu ada kesehatan spiritual. Kesehatan ini adalah kepercayaan nilai-nilai hidup dan makna yang membersihkan arah dan tujuan hidup. Oke. Contohnya adalah mampu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, memiliki emosi syukur dan merasa damai dengan diri sendiri. Cara menjaganya adalah mengembangkan nilai-nilai hidup dan menjaga ketenangan batin. Oke. Yang kelima adalah kesehatan ekonomi. Kesehatan ini adalah kemampuan memenuhi kebutuhan finansial dan menjaga keseimbangan keuangan. Cara penjagaannya adalah mengelola keuangan dengan baik, mencari sumber pendapatan dengan bekerja. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kesehatan lingkungan. Kesehatan ini adalah kita mendapatkan kondisi lingkungan yang bersih, sehat, dan mendukung kesejahteraan manusia. Cara menjaganya adalah kebersihan lingkungan, mengurangi polusi, dan menggunakan
sumber daya alam secara berkelanjutan. Oke. Sekarang Ibu akan menjelaskan cara menjaga kesehatan. Sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah ada yang tahu bagaimana cara menjaga kesehatan? Oke, baik. Untuk menjaga kesehatan ini, yang pertama kita bisa mengonsumsi makanan yang seimbang, yaitu makanan yang bergizi, memakan sayur, buah-buahan, serta kita mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin, karbohidrat, protein, mineral, lemak, dan sebagainya. Yang kedua, cara menjaga kesehatan ini kita perlu olahraga rutin. Bisa 30 menit di pagi hari berolahraga ya. Yang ketiga, kita harus tidur yang cukup. Jangan terlalu banyak bergadang. Yang keempat, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok dan minuman beralkohol. Menjaga kebersihan dengan mandi, sikat gigi secara teratur, cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan kesehatan secara rutin. Bisa dilakukan di puskesmas atau di rumah sakit. Nah, anak-anak, kesehatan ini sangat penting bagi manusia. Karena apa? Karena ini merupakan fondasi dasar untuk menjalani kehidupan yang produktif, bahagia, dan berkualitas. Tubuh yang sehat memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Oke, itu materi pembelajaran yang pertama. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran yang kedua dengan mata pelajaran IPS. Nah, untuk materi pembelajaran IPS ini, Ibu akan menjelaskan contoh perilaku yang tidak selaras dan selaras dengan lingkungan alam. Oke. Ada yang tahu apa itu perilaku selaras? Perilaku selaras adalah tindakan yang mendukung kelestarian alam dan kesejahteraan ekosistem. Adapun contoh dari perilaku ini adalah menghemat energi, menggunakan produk daur ulang, dan menanam pohon, serta membuang sampah pada tempatnya. Oke, perilaku yang tidak selaras itu tindakan yang merusak alam dan mengancam kelestariannya. Contohnya, membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara liar, dan melakukan pencemaran udara, air, dan tanah. Oke. Untuk pelajaran IPS ini, sekarang kalian buka buku halaman 26. Oke. Di sini ada kegiatan, yaitu tandailah kewajibanmu dalam membantu orang tua, menjaga lingkungan rumah. Berilah tanda V pada kolom yang sesuai dengan perilaku yang pernah dan akan terus kamu lakukan. Berilah tanda X pada kolom yang tidak sesuai dengan perilaku yang tidak pernah dan tidak akan kamu lakukan. Nah, ini adalah beberapa kegiatan yang mencerminkan perilaku yang selaras dan tidak selaras terhadap lingkungan alam. Sekarang Ibu ingin kalian baca terlebih dahulu contoh kegiatannya, lalu kalian tandai apakah itu menjaga lingkungan atau itu merusak lingkungan. Oke, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, baik, sudah selesai? Sudah. Setelah Ibu lihat, kalian sudah memahami apa saja tindakan yang selaras dan tidak selaras terhadap lingkungan alam. Oke. Jadi, tindakan yang selaras tadi itu menjaga kelestarian alam, sedangkan yang tidak itu merusak kelestarian alam. Nah, untuk pembelajaran ketiga ini, kita akan belajar matematika dengan materi relasi kurang dari. Ada yang tahu apa itu relasi kurang dari? Relasi kurang dari adalah hubungan antara dua bilangan atau objek, di mana bilangan atau objek yang pertama lebih kecil dibandingkan dengan bilangan atau objek yang kedua.
kedua. Dalam matematika, relasi ini sering digunakan untuk membandingkan nilai. Nah, di sini Ibu ada contoh. Di suatu wilayah ada dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Di mana kelompok A ini mengumpulkan 250 kg sampah dalam satu minggu. Dan kelompok B mengumpulkan 180 kg sampah dalam satu minggu. Pertanyaannya, tentukan relasi antara jumlah sampah yang dikumpulkan oleh kelompok A dan B dengan simbol kurang dari. Terlebih dahulu kalian lihat kelompok mana yang mengumpulkan sampah lebih banyak, yaitu kelompok A 250 kg dan kelompok B-nya 150 kg. Setelah kalian melihat dan membandingkan jumlah sampah oleh dua kelompok tersebut, kalian bisa melihat bahwa kelompok B relasinya lebih kecil dibandingkan dengan kelompok A. Oke. Jadi di sini dapat kita ketahui bahwa kelompok B memiliki nilai yang lebih kecil dibandingkan dengan kelompok A. Oke, mengerti? Oke. Baik, untuk pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Namun sebelum itu, oke. Baik, mari kita simpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Tadi di pelajaran bahasa Indonesia kita sudah membahas mengenai macam-macam kesehatan, cara menjaga kesehatan, ya. Lalu kita juga belajar IPS dengan materi perilaku yang selaras dan tidak selaras dengan lingkungan alam. Nah, dari materi-materi yang sudah bahas, kita dapat menyimpulkan bahwa kita harus menjaga kelestarian lingkungan alam agar kita mendapatkan manfaat terhadap kita sendiri, seperti kesehatan tadi. Oke, apabila kita membuang sampah secara baik, kita juga akan terhindar dari berbagai penyakit. Kita juga bisa melindungi lingkungan alam. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.